Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu pertanyaan dari jamaah yang bertanya bahwasanya beliau sudah mengamalkan meriyadhahi sholawat, namun sudah beberapa hari katanya, tapi belum ada tanda-tanda apakah sholawatnya tersebut, apakah hajatnya tersebut diterima atau tidak. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sahabat, maka sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi dalam mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah, jadi sebelumnya sahabat, yang harus kita ketahui bahwasanya amalan itu yang terpenting itu harus istiqomah. Tidak peduli itu adalah zikir ataupun lebih-lebih sholawat sahabat. Yang terpenting kita harus istiqomah serta ikhlas dalam menjalankan. Bukan karena tuntutan apapun sahabat. Kemudian setelah kita mengamalkan amalan tersebut, tentunya misalkan dengan berbagai hajat kita yang memang ini sudah dianjurkan oleh para ulama bahwasanya kita itu harus mencari wasilah dalam meminta kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah. Nah, ketika kita sudah istiqomah mengamalkan, kadang memang kita timbul perasaan apakah amalan kita ini diterima atau enggak. Atau kalau kita punya hajat sahabat, apakah hajat kita ini akan diterima atau enggak. Nah, karena itu kali ini saya akan sharing minimal setidaknya ada 3 tanda versi HN Official, tentunya berdasarkan pengalaman Al-Fatir sendiri. Ada 3 tanda jikalau Allah itu akan menerima doa-doa kita sahabat, jikalau Allah itu akan mengabulkan hajat kita. Apa saja itu? Yang pertama sahabat, kalau kita saat beribadah, saat mengamalkan sholawat atau zikir apapun, kemudian timbul semangat di dalam hati kita untuk segera menunaikannya, untuk segera melaksanakannya, maka itu pertanda insya Allah kita telah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian hati kita itu sudah nyambung kepada Allah sahabat. Kemudian saat ketika kita ibadah itu tidak tergesa-gesa sahabat. Kita merasakan kenikmatan, kenyamanan yang luar biasa, bahkan ingin berlama-lama ketika kita mengamalkan amalan tersebut, baik itu zikir ataupun sholawat sahabat. Karena memang sifat dasar kita itu wa kanal insanu ajula. Kita itu kata Allah sifat dasarnya adalah tergesa-gesa. Karena itu ketika kita sudah mendapatkan rumus yang diberikan oleh Allah saat kita berzikir, dalam firman Allah yang lain, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah bahwasanya dengan berzikir maka hati kita itu akan menjadi tenang. Kalau kita sudah bisa merasakan ketenangan saat kita berzikir, maka insya Allah apapun doa kita, berarti ini adalah salah satu tanda bahwasanya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang pertama sahabat. Kemudian yang kedua sahabat, tanda-tanda kalau doa kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kita yakin bahwasanya doa kita itu didengar oleh Allah sahabat. Karena itu para ulama mengajarkan saat kita itu beribadah, maka kita harus membayangkan seakan-akan kita itu menghadap Allah sahabat. Atau kalau tidak bisa seperti itu, ka'annahu yaraka, seakan-akan Allah yang melihat Anda. Jadi misalkan saat kita membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad misalkan, maka kita harus merasakan atau meyakini di dalam hati bahwasanya Allah itu sedang melihat kita sahabat. Ketika Allah melihat kita, berarti Allah juga mendengar kita. Ketika Allah mendengar kita, melihat kita dan mendengarkan doa-doa kita, sedangkan Allah itu maha pengasih sahabat, Allah itu maha dermawan, Allah itu maha penyayang sahabat. Tidak ada yang lebih dermawan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan yang diminta,
bahkan yang tidak diminta oleh Allah diberikan, apalagi yang diminta sahabat. Itu hikmah kalau kita meyakini bahwasanya Allah itu mendengar doa kita, bahwasanya Allah melihat kita. Ketika Allah sudah melihat kita sedang berdoa dengan sungguh-sungguh dari dalam hati kita, misalkan, bagaimana mungkin Allah yang begitu dermawan, yang begitu penyayang kemudian tidak mendengar doa kita? Ini tanda-tanda yang kedua berdasarkan pengalaman pribadi saya, sahabat. Kalau kita sudah bisa merasakan bahwasanya Allah mendengar doa kita, maka saya yakin insya Allah 100% doa kita akan segera diijabah oleh Allah. Kemudian yang ketiga, ini titik pentingnya sahabat. Di sini kadang kita yang melalaikan. Ada banyak pertanyaan di komentar saya, Ustadz, saya sudah meriadhahi ini sekian bulan, sekian hari, saya kok tidak cepat dikabul doa saya, Ustadz. Ada pula yang mengatakan bahwasanya saya nanti malam akan ditagih, Ustadz, gimana ini? Ini sebenarnya kita tidak memenuhi kriteria yang ketiga ini, sahabat. Karena yang ketiga ini, sahabat, yaitu kita merasa tawakal penuh kepada Allah. Kalau kita sudah punya perasaan tawakal penuh kepada Allah, maka insya Allah selesailah masalah kita, sahabat. Apapun itu pasti selesai, sahabat. Karena kunci atau ujian dari semua kunci dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala yaitu tawakal, sahabat. Tapi misalkan saya ditagih rentenir, Ustadz, kalau tidak dibayar nanti malam disita rumah saya, Ustadz, misalkan. Seandainya pun disita, kenapa, sahabat? Kalau memang itu adalah ketentuan dari Allah, toh pasti Allah akan menggantinya. Jadi intinya tawakal, sahabat. Tidak perlu kita itu memikirkan bagaimana kalau ini, bagaimana kalau rumah disita, bagaimana kalau kemudian kita malu dengan tetangga. Tidak usah seperti itu, sahabat. Justru dengan adanya seperti itu melatih hati kita ini untuk merasa tawadhu kepada Allah, untuk merasa bahwasanya kita tidak punya kekuatan apa-apa kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya di situ, sahabat. Yang penting kalau di dalam rumusnya di dalam Al-Qur'an, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita sudah berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin, maka pasrahkan pada Allah sudah. Pasrah ini, sahabat, dalam tanda kutip itu tidak memikirkan apapun. Saat kita pasrah kepada Allah, ya pasrah saja. Mau diapakan pun, apa kata Allah? Mau rumah disita, istri meninggalkan kita, atau misalkan malu pada tetangga, terserah, sahabat. Toh kita sudah berdoa kepada Allah, kita sudah ikhtiar dohir batin, pasti Allah akan berikan yang terbaik bagi kita, sahabat. Jadi itu, sahabat, 3 kunci atau 3 tanda-tanda bahwasanya doa kita itu akan diijabah oleh Allah. Kalau kita belum sampai pada tahap yang ketiga ini, yaitu pada tahap tawakal, maka sulit, sahabat. Sulit, secara syariat itu sulit. Karena nanti akan ada pikiran kita itu untuk memaksa Allah. Kalau secara kasarnya, jangan ngatur Tuhan, jangan ngatur Allah, biarkan Allah yang menyeting apapun untuk kita. Yang penting kita sudah berdoa, lebih-lebih berzikir memohon kepada Allah. Yang penting sudah ikhtiar, maka insya Allah masalah kita akan selesai sampai di situ, sahabat. Percayalah, sahabat. Karena Al-Fakir sendiri sudah beberapa kali mengalami, dan ketika masalah ini sudah di tahap tawakal, maka selesailah semua. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat bagi siapapun yang sedang mengalami masalah, dan mudah-mudahan juga apapun masalah kita segera diangkat oleh Allah, digantikan dengan kebahagiaan dan keadaan yang lebih baik lagi, sahabat. Dan bagi sahabat sekalian mungkin yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, kita sharing bersama, bahas bersama. Atau mungkin ada yang punya pengalaman-pengalaman spiritual yang bisa memotivasi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang lain mungkin untuk mengunggah keimanan, maka silahkan tulis di kolom komentar, sahabat. Demikian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.